Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mencoba menjawab pertanyaan yang ada dalam VT saya yang lalu dengan judul Standar dan Kriteria Pengkanonan Kitab Suci. Pertanyaan ada banyak, tetapi saya memilih pertanyaan ini bagi saya perlu dijawab dengan jelas. Pertanyaan demikian, mengapa Gereja Katolik tidak menggunakan teks Masoret sebagai dasar pengkanonan Kitab Suci Perjanjian Lama? Nah, dalam studi Kitab Suci, khususnya Perjanjian Lama, ada dua tradisi teks utama, yaitu teks Masoret dan teks Septuaginta. Teks Masoret adalah kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani yang digunakan oleh komunitas Yahudi hingga saat ini. Sedangkan Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Sekurang-kurangnya ada 5 alasan logis, historis, dan teologis mengapa Gereja Katolik tidak menggunakan teks Masoret sebagai dasar pengkanonan Kitab Suci Perjanjian Lama. Yang pertama, tradisi penggunaan Septuaginta oleh Yesus dan para rasul. Yesus dan para rasul seringkali mengutip dari teks Septuaginta dalam pengajaran-pengajaran mereka. Banyak kutipan Perjanjian Lama yang terdapat dalam Perjanjian Baru berasal dari Septuaginta, bukan dari teks Ibrani yang kemudian menjadi dasar teks Masoret. Alasan yang kedua, Septuaginta lebih tua daripada teks Masoret. Teks Septuaginta diterjemahkan pada abad ketiga hingga abad kedua sebelum Masehi, sedangkan teks Masoret baru disusun oleh para rabi Yahudi antara abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi. Gereja Katolik melihat Septuaginta sebagai teks yang lebih dekat dengan tradisi Yahudi sebelum kehancuran Bait Suci pada tahun 70 Masehi. Alasan yang ketiga, kanon yang lebih lengkap. Septuaginta mencakup kitab-kitab Deuterokanonika yang dianggap sebagai bagian dari kitab suci oleh Gereja Katolik. Sedangkan teks Masoret tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika karena ditolak oleh rabi Yahudi pasca zaman Yesus. Yang keempat, penolakan teks Masoret sebagai reaksi terhadap kekristenan. Teks Masoret dikembangkan oleh komunitas Yahudi setelah perpecahan kekristenan. Para rabi Yahudi yang menyusun teks Masoret berusaha menghilangkan unsur-unsur yang mendukung Mesias yang digenapi dalam Yesus Kristus, seperti nubuat Nabi Yesaya tentang perawan yang mengandung. Kita bisa baca Yesaya 7 ayat 14 yang dalam Septuaginta diterjemahkan sebagai Parthenos yang artinya perawan, sedangkan dalam teks Masoret dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi Alma, artinya gadis muda. Alasan yang kelima, Konsili Gereja meneguhkan Septuaginta. Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Katargo tahun 397 Masehi secara resmi mengakui Septuaginta sebagai bagian dari kanon Perjanjian Lama. Juga Konsili Trente tahun 1546 Masehi
kemudian meneguhkan kembali penggunaan Septuaginta dalam menghadapi reformasi Protestan yang hanya menerima kitab-kitab dari teks Masoret. Kesimpulan, Gereja Katolik tetap setia pada teks Septuaginta karena 1. Digunakan oleh Yesus dan para rasul, selalu mengutip dalam pengajaran-pengajaran mereka. 2. Memiliki kanon yang lebih lengkap. Yang 3. Tidak dipengaruhi oleh penolakan Mesias seperti terdapat dalam teks Masoret. 4. Mengakui atau diakui oleh tradisi gereja sejak abad-abad awal. Oleh karena itu, Septuaginta tetap menjadi dasar perjanjian lama dalam tradisi gereja Katolik. Semoga Tuhan memberkati.